Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilia Gita Manda, NPM 2331253. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pemilihan metode SDLC untuk pengembangan sistem tertanam prototipe pada proyek sistem tracking program kerja online UKM Protek. Nah, untuk pendahuluannya, pengembangan sistem tertanam atau embedded system untuk proyek sistem tracking online UKM Protek memerlukan pendekatan yang fleksibel dan iteratif. Metode prototype dalam Software Development Life Cycle SDLC dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap dengan umpan balik langsung dari pengguna. Nah, mengapa memilih metode prototype? Yang pertama itu kebutuhan yang belum jelas. UKM Protek mungkin belum memiliki spesifikasi lengkap untuk sistem tracking Prokja. Yang kedua, umpan balik cepat, memungkinkan stakeholder memberikan masukan sejak awal. Yang ketiga, pengurangan resiko kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki lebih awal. Dan yang terakhir, cocok untuk sistem tertanam, memungkinkan pengujian hardware dan software itu secara bertahap. Nah, untuk tahapan prototipe dalam SDLC, yang pertama itu pengumpulan kebutuhan awal, yaitu diskusi dengan UKM Protek untuk memahami kebutuhan dasar sistem tracking kerja Prokjanya. Kemudian contoh fiturnya itu seperti input projectnya, tracking progress, notifikasi deadline, sama laporan real time-nya. Nah, untuk pembuatan prototipe awal itu membangun versi sederhana dari sistem dengan fitur dasar. Nah, contohnya itu seperti antarmuka input proyek, tampilan progress bar, dan notifikasi sederhana. Kemudian yang ketiga ada evaluasi atau stakeholder. Nah, UKM Protek menguji prototipe dan memberikan masukan. Itu seperti revisi, penambahan fitur kolaborasi tim, integrasi, dan kalender digital. Kemudian ada perbaikan dan pengembangan ulang. Developer memperbaiki prototipe berdasarkan feedback, contoh penyempurnaan, optimasi untuk perangkat mobile, penambahan dashboard analitik. Dan yang kelima ada implementasi sistem final. Nah, setelah prototipe itu disetujui, sistem dikembangkan sepenuhnya, dilakukan pengujian intensif sebelum peluncuran. Kemudian ada kelebihan metode prototipe untuk proyek ini. Yang pertama itu cepat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Yang kedua ada minim resiko karena kesalahan terdeteksi sejak dini. Yang ketiga ada user center design karena melibatkan pengguna sejak awal. Nah, untuk tantangan dan solusinya, yang pertama itu waktu pengembangan lebih lama karena iterasi. Solusinya itu membuat timeline yang lebih realistis. Kemudian biaya mungkin meningkat karena revisi. Nah, batasi jumlah iterasi prototipe solusinya. Kemudian tantangan yang terakhir itu kebutuhan hardware untuk sistem tertanam. Untuk solusinya, gunakan simulasi sebelum implementasi fisik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.